dibiayai FIFA. Training Center Timnas Indonesia berisikan 8 lapangan latihan di ibu kota negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan akan membangun pusat pelatihan atau training center di kawasan ibu kota untuk mendukung persepakbolaan Indonesia, terutama Timnas Indonesia. Nantinya bakal ada 8 lapangan sepak bola di IKN. Pembangunan lapangan tersebut akan dibiayai oleh FIFA. Lapangan sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun, ujar Jokowi dalam keterangannya saat meninjau kawasan 1B Ibu Kota Nusantara. Ini akan dibiayai oleh FIFA, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap Ibu Kota Nusantara ini ada, katanya menambahkan. Rencananya lokasi pusat latihannya akan dibangun di subwilayah perencanaan 1B Ibu Kota Nusantara yang diperuntukkan untuk area pendidikan dan pemerintahan. Kehormatan bagi PSSI. Rencana Jokowi itu diapresiasi oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara turut mendampingi Presiden saat melakukan peninjauan. Suatu kehormatan yang luar biasa, Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota. Ini merupakan sesuatu yang kami pastikan akan selesai segera, Pak, imbu Erick Thohir. Hugo Samir dibawa ke Piala Asia U20 2023. Hugo Samir adalah satu dari 23 pemain pilihan pelatih Sintayong untuk kekuatan Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Ada 7 pemain dicoret oleh Sintayong, termasuk Marcelino Ferdinand. Pesepak bola kelahiran Jakarta ini tak dilepas klubnya KMSK Denze. Selain Marcelino Ferdinand, 6 pemain dicoret dan tak dibawa ke Uzbekistan. 6 pemain itu diantara lain Barnabas Sobor, Brandon Marcel Seusman, dan Ahmad Raya Irfanza Arditian. Kemudian 3 nama lain yang dicoret adalah kiper Erlangga Setio Dwi Putra, Frezi Al-Hudaifi, dan Arhan Kakak Putra Purwanto. Khusus nama terakhir yang dicoret, dia satu-satunya yang naik kasta dari Indonesia U16. Arhan Kakak adalah penyerang timnas U16 Indonesia. Enam nama yang dicoret ini bersama 23 pemain yang dibawa ke Piala Asia U20 telah menjalani training center di Jakarta mulai 1 Februari lalu. Penyerang Hugo Samir mengaku bersyukur dirinya dapat terpilih bergabung bersama timnas Indonesia di Piala Asia U20. Ini bisa menjadi momentum perdana pemain asal Persis Solo tersebut mengenakan seragam merah putih di ajang turnamen resmi. Alhamdulillah, saya sangat senang dapat dipilih pelatih berjuang bersama timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20. Saya akan terus berlatih keras, berjuang, serta memberikan penampilan maksimal demi hasil terbaik untuk timnas, tutur Hugo Samir. Pada fase awal turnamen ini, Indonesia U20 berada di grup A bersama Irak, Suriah, dan tuan rumah Uzbekistan. Sebelum ke Piala Asia U20, Indonesia U20 menjalani pemanasan dengan mengikuti 3 uji coba internasional di Jakarta.
Timnas Indonesia U20 dalam turnamen mini internasional itu mengalahkan Fiji, tetapi skuad Garuda Nusantara kalah dari Selandia Baru dan Guatemala. Kami membawa dan memilih 23 pemain untuk mengikuti Piala Asia U20. Kami juga terus memperbaiki kekurangan yang ada di tim dan siap mengikuti turnamen tersebut, ujar Sintayong. Persija Jakarta menyumbang paling banyak pemain dengan jumlah 8. Mereka diantara lain kiper Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Reza Aditya Nugraha, dan Ahmad Maulana Syarif. 4 pemain Persija lainnya adalah Frankie Dayanarmisa, Alfianto Niko, Ginanjar Wahyu Ramadhani, dan Doni Tripa Saputra. Persib Bandung dan Persis Solo menyumbang pemain terbanyak kedua dengan jumlah 3 pemain. Sedangkan 3 pemain Persis Solo adalah Marcel Januar Putra, Zanadin Faris, dan Hugo Samer. 3 pemain Persib itu adalah Kakang Rudianto, Ferdiansa, dan Robi Darwis. Prediksi AC Milan versus Atalanta 27 Februari. AC Milan akan menjamu Atalanta di San Siro pada pekan ke-24 Serie A 2022-2023. Pertandingan Liga Italia antara AC Milan versus Atalanta ini akan live pada Senin 27 Februari jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Milan mulai konsisten menang. 3 laga terakhirnya di semua kompetisi sukses dilalui pasukan Stefano Pioli dengan kemenangan dan tanpa kebobolan. AC Milan berturut-turut mengalahkan Torino, Tottenham di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, dan Monza masing-masing dengan skor 1-0. Olivier Giroud, Brahim Diaz, dan Junior Mesias bergantian mencetak gol tunggal penentu kemenangan Milan dalam 3 laga tersebut. Setelah sempat merosot, AC Milan akhirnya bisa kembali bersaing di papan atas. Mereka punya percaya diri menetap laga kontra Atalanta. Pekan lalu, Atalanta dipermalukan sang tamu Lis 1-2. 1 gol Rasmus Højlund di laga itu tak cukup untuk menghindarkan Atalanta dari kekalahan. Melihat performa mereka yang kalah 3 kali dan cuma menang sekali dalam 4 laga terakhir di semua kompetisi, Atalanta mungkin bisa jadi korban Milan yang berikutnya. Prediksi skor akhir AC Milan 1, Atalanta 0.